Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, ini adalah Oppo Find N2 Flip, smartphone layar lipat terbaru dari Oppo yang sudah resmi hadir di Indonesia. Tidak hanya teknologi layar lipatnya yang canggih, di mana kris atau bekas lipatannya itu paling minim dari beberapa smartphone flip yang pernah kami coba, tapi cover screen-nya juga yang paling besar sampai saat video ini dibuat. Kemudian hasil kameranya, ini juga mantap bener. Dan yang kami tidak sangka-sangka, walaupun ini adalah smartphone layar lipat yang kompak, tapi ternyata performanya cukup ngegas di sini. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita bahas reviewnya Oppo Find N2 Flip yang satu ini. Ya, video kali ini akhirnya adalah review lengkapnya Oppo Find N2 Flip. Sebelumnya kita udah bikin video mengenai proses produksinya di pabrik Oppo Indonesia. Dan smartphone flagship yang rumit seperti ini ternyata sudah dirakit di Indonesia dengan tenaga kerja dari Indonesia juga. Kami juga bahkan sudah pernah melakukan previewnya waktu kami berkunjung ke Barcelona untuk MWC bersama Oppo. Kalian belum nonton video-video ini? Mungkin karena kalian belum subscribe, makanya di-subscribe biar gak ketinggalan. Dan sekalian ya, dihidupin tuh loncengnya. Oke, to the point aja. Oppo Find N2 Flip ini dijual dengan harga resmi di 14.999.000. Oppo tidak hanya punya tantangan untuk bersaing dengan Flip yang lainnya, tapi juga bagaimana bisa meyakinkan konsumen untuk pindah dari smartphone konvensional jadi yang pakai layar lipat seperti yang satu ini. Sebelum kalian beli smartphone kalian satu ini, ada baiknya sih kalian pelajari dulu lebih dalam. Pastikan smartphone ini sudah memenuhi apa yang kalian butuhkan ya. Oke, kita mulai aja langsung dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit yang sudah dilengkapi dengan screen protector yang udah terpasang di sini. Kemudian tentunya ada chargernya, dan bukan charger kaleng-kaleng, ini charger 67 watt Superbook. Ya, lalu ada kabel USB Type-C, ada case-nya, ada dokumennya, dan ada kartu premium service khusus untuk pengguna N2 Flip. Yang kami apresiasi di sini, selain isi box yang lengkap, adalah pengalaman unboxing-nya. Coba lihat ya box-nya nih, bener-bener terasa premium dari awal kalian membuka box ini. Bener-bener deh, berasa lah premiumnya di sini ya. Yang membuat desain Oppo Find N2 Flip ini beda dibandingkan Flip lainnya itu ada 4 poin di sini. Pertama, ukuran cover screen-nya yang besar. Ini lebih besar dari yang ada di pasaran saat video ini dibuat ya. Kemudian orientasi cover screen-nya ini pas, sesuai dengan layar dalamnya, sesuai dengan orientasi kameranya juga. Lalu dalam kondisi terlipat, sisi samping antara kedua belah frame ini nyaris nggak ada celah, rapat sekali. Bahkan kertas pun kalau dijepit itu menempel di sini ya. Kemudian kris atau lipatan layarnya ini lebih rata di sini ya, tidak terasa terlalu patah ya. Nah, secara tampilan ini sudah sangat premium dari impresi awal. Kami rasa siapapun yang cobain smartphone ini untuk pertama kali itu akan bisa merasakan kalau smartphone ini memang keren tampilannya. Build quality gimana? Solid di sini. Material frame-nya dari metal, sisi back cover dari kaca, dan bagian cover screen-nya juga punya perlindungan Gorilla Glass 5 di sini. Untuk dimensi saat kondisi terbuka, tingginya 166,2 mm, lebar 75,2 mm, dan tebalnya 7,45 mm. Untuk dimensi saat tertutup, tinggi 85 mm, lebar 75,2 mm, dan tebalnya adalah 16,02 mm. Bobotnya ada di kisaran 191 gram, jadi tidak terlalu berat juga yang satu ini. Opsi warnanya ada Astral Black dan ada Moonlit Purple seperti yang kami pakai dalam review kali ini. Kita lihat ya sisi bodinya dalam kondisi terbuka dulu ya. Kalau kalian lihat ada banyak garis-garis di frame-nya, itu adalah antena di situ ya. Nah, sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume juga di sini. Di sisi atas ada mikrofon, lalu ada satu lubang untuk output speaker di situ. Lalu di sisi kiri ini kosong. Lalu di sisi bawah ini ada SIM tray untuk dual SIM tanpa micro SD tentunya ya. Nah, untuk SIM-nya itu udah bisa pakai eSIM juga, dan menariknya dual SIM. Ya, dual SIM fisik bisa di Flip yang satu ini. Nah, kemudian di sebelahnya ada mikrofon, ada port USB-C, dan ada speaker stereo. Speaker stereonya dipadukan dengan lubang yang ada di atas tadi ya, serta dari sisi earpiece juga yang ada di sisi depan. Di sisi depan sekarang kita lihat di sini adalah earpiece yang tadi, di bawahnya juga ada kamera selfie berbentuk punch hole di sini. Ini adalah kamera selfie 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX709 dan field
of view-nya adalah 90 derajat. Oh, ini lebar, biasanya di 80-an. Untuk perekaman video itu sampai dengan 1080p 30 fps. Menariknya, kamera selfie ini autofocus ya. Jarak fokusnya juga lebih dekat ketimbang kamera selfie fix fokus pada umumnya. Layar bagian dalamnya ini, atau kita sebut saja layar utamanya, itu punya spek ya seperti ini ya. Panelnya adalah panel fleksibel AMOLED. Ukurannya 6,8 inci, 2520 x 1080 atau FHD Plus di sini, atau FHD Plus Plus mungkin ya. Lalu untuk refresh rate-nya itu up to 120 Hz LTPO, adaptif dari 1 sampai 120 Hz. Touch sampling rate-nya adalah 240 Hz. Untuk color gambutnya 100% DCI-P3 di mode Vivid, 100% sRGB di mode Gentle. Nah, saat kami ukur dengan alat pengukuran layar, kami juga menghasilkan angka yang sesuai atau paling tidak mendekati dengan klaimnya. Untuk kecerahan layarnya adalah tipikal di 500 nits dengan maksimum bisa mencapai 1200 nits. Nah, di sisi belakang kita bisa lihat ini adalah kamera utama 50 megapiksel Sony IMX890. Ukuran sensor ini adalah 1/1,56 inci, jadi bukan sensor kecil juga ya. Secara default, foto akan menggunakan teknologi quad Bayer atau pixel binning yang menghasilkan foto 12,5 megapiksel. Video recordingnya sampai dengan 4K 30 dan 1080p 60 fps juga tersedia. Untuk slow motion di 1080p 240 fps atau 720p 480 fps. Untuk kamera ultra wide-nya ini menggunakan 8 megapiksel sensor Sony IMX355. Sony semua di sini ya. Field of view-nya adalah 112 derajat. Ini adalah fix focus ya. Video recordingnya sampai dengan 1080p 30 fps. Kamera ini juga didukung dengan chip khusus untuk pengolahan gambar dari Oppo, yaitu Mari Silicon X. Kita udah pernah lihat ini di Oppo Find X5 Pro di tahun yang lalu. Chip ini akan bekerjasama dengan SoC utamanya, memungkinkan Oppo untuk menghadirkan fitur-fitur khusus seperti 4K Ultra Night Video dan juga 4K Ultra HDR Video. Selain didukung dengan chip khusus, tentunya kamera Oppo Find N2 Flip ini juga bekerja sama dengan Hasselblad yang membantu tuning warna atau tuning gambar dari kamera ini, serta membuat adanya filter-filter khusus yang membuat hasil warna foto dan karakteristik warnanya itu ya Hasselblad banget jadinya. Nah, kemudian di sini juga ada cover screen berukuran 3,26 inci. Ini gede ya. Resolusinya adalah 720 x 382. Lalu ini adalah panel AMOLED ya. Jadi bukan panel IPS, panel AMOLED. Refresh rate-nya 60 Hz, nah, tapi dia bisa turun sampai 30 Hz. Untuk touch sampling rate-nya adalah 120 Hz. Brightness-nya adalah 500 nits tipikalnya dan maksimumnya bisa mencapai 800 nits. Selain cover screen yang sangat besar yang bikin konten lebih enak dilihat, layarnya juga cerah nih. Dipakai di outdoor pun nggak ada masalah. Saat kondisi terlipat, maka sisi-sisinya akan jadi seperti ini ya. Memang jadi lebih tebal, tapi bentuk secara keseluruhannya jadi jauh lebih mungil. Bentuknya yang kompak saat terlipat itu membuatnya lebih mudah dibawa-bawa. Sebagai gambaran, dia bisa dengan mudah masuk ke kantong kemeja pria ya, seperti ini ya. Atau mungkin juga buat cewek-cewek yang pakai sling bag atau clutch bag yang kecil, itu jadi mudah banget untuk membawa smartphone kompak seperti ini. Kita lanjut ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Dimensity 9000 Plus. Iya, nggak tanggung-tanggung ya. Untuk RAM, langsung 8GB LPDDR5. Storage-nya 256GB UFS 3.1. Untuk baterai, 4300 mAh. Jangan protes dulu, kita lihat hasil tesnya nanti ya. Untuk charging dia pakai 44 watt Superbook. Meskipun chargernya tadi memang 67 watt ya, tapi smartphone sendiri memang mendukungnya di 44 watt Superbook. Untuk sensor, walah ini banyak nih, dibaca aja deh. Ini baca aja nih, banyak, lengkap lah ya, namanya juga flagship ya, wajar lah ya. Untuk pengamanan dia pakai fingerprint sensor dan tentunya ada face unlock juga. OS dia pakai ColorOS 13, tentunya langsung Android 13. Oppo menjanjikan update-nya 4 kali untuk Android update-nya dan untuk security update-nya 5 tahun. Ya, akhirnya brand yang satu ini bisa menyediakan update yang panjang sekali seperti ini. Nah, untuk fitur-fitur ColorOS itu ada Smart Sidebar, ada Quick Return, ada Flexible Windows, dan yang paling kami suka itu adalah Background Stream. Dimana dengan fitur ini YouTube kita akan terasa seperti YouTube Premium karena kita bisa memainkan video di background sambil kita multitasking membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Tentunya ada beberapa fitur spesial yang adanya hanya di N2 Flip ini, seperti foldable features-nya.
Nah ini misalnya nih kalau kita mau customisasi style cover screen-nya ya, seperti wallpaper-nya mau seperti apa, bisa pasang always on display juga. Lalu bisa pasang gambar bergerak yang lucu-lucu di sini. Lucu ya. Kemudian kita juga bisa mengatur widget apa yang mau kita tampilkan di cover screen. Ada juga settingan untuk menerima dan mengakhiri panggilan telepon. Nah di sini misalnya kita bisa atur saat kita membuka layar lipatnya, telepon akan otomatis terjawab. Lalu kalau kita menutup layarnya, nah akan otomatis dia mematikan telepon. Lalu ada juga pengaturan quick reply, di mana kita bisa membalas pesan menggunakan preset kata-kata yang sudah dipersiapkan. Ini bisa buat jawab pesan dari WhatsApp loh. Iya, jadi WhatsApp bisa dijawab dari cover screen. Sayangnya kita memang belum bisa mengetik manual di cover screen-nya ini. Dan masih ada beberapa keterbatasan juga, seperti kita belum bisa mengakses semua aplikasi yang ada dalam smartphone kita. Mungkin kalau kalian mau buka sosial media dari cover screen-nya biar nggak usah buka tutup layar terus, nah ini belum bisa. Tapi kata kuncinya adalah kata belum di sini. Nah, di sini juga tersedia fitur Flex Form. Fitur ini berguna supaya kita bisa lihat konten dengan kondisi smartphone terlipat 90 derajat. Misalnya saat kita lagi pakai kamera, previewnya bisa pindah ke atas. Dan kita bisa taruh smartphone-nya di meja seperti ini. Asik ya, buat konten TikTok misalnya, atau mau ngerekam IG Reels, YouTube Shorts gitu ya. Bisa nih, kita bisa seperti ini. Nah, untuk video call juga bisa seperti ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan terkait ColorOS ini menurut kami ada dua. Yang pertama, ini bloatware-nya terbilang cukup banyak ya, tapi sebagian besar bisa di-uninstall. Saran kami sih, kalau kalian nggak butuh-butuh amat ya, awal-awal pakai di-uninstall aja dulu, terutama app yang satu ini. Uninstall aja deh ya. Oke. Nah, kalau bicara soal iklan, tentunya kita tidak menemukan iklan yang intrusif ya di sini ya. Kalaupun ada iklan tuh minor. Contohnya seperti dalam Game Tools yang ini nih ya. Nah, saat kita slide dari layar untuk mengakses fitur-fitur gaming, dia akan muncul iklan di sini. Tapi rasanya tuh cukup wajar ya dalam Game Tools soalnya ya, bukan di layar utama atau di notifikasi. Lanjut, untuk konektivitas tentunya yang satu udah 5G. Iya ya, 2G, 3G, 4G, 5G ya. Nggak cuma 5G doang, bisa semuanya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.3. Bluetooth codec-nya cukup lengkap, SBC, AAC, Qualcomm aptX bisa, LDAC atau LDAC bisa, LHDC tentunya kalau ini pasti bisa juga ya. Lalu untuk NFC ada di sini. USB OTG bisa di sini. Display output, nah sayangnya ini belum bisa. Ini masih terhitung wajar ya, mengingat fokus utamanya adalah desain yang compact. Sejauh ini kami lihat flip lain juga belum ada yang bisa sih. Kita lanjut ke benchmark ya. Nah, kita akan bandingkan skor mode default, mode high performance, dan high performance kalau kita kipasin di sini. Di sini kita bisa lihat kalau dikipasin, wah bisa tuh nyampe 1 juta. Bahkan nggak dikipasin juga, ini skor performance-nya tergolong tinggi ya buat sebuah smartphone lipat seperti ini. Kemudian untuk Geekbench 5 kita bisa lihat di sini lagi-lagi kalau high performance on dengan kipas, skornya untuk single core aja udah kelihatan nih tinggi banget di sini ya. Multi core-nya juga kelihatan bisa, wah mantap di sini, bisa tinggi banget di 4000-an multi core-nya. Lanjut, ini adalah skor untuk GFX Bench Car Chase Off Screen. Lalu ini adalah skor untuk 3D Mark Wildlife Stress Test. Bisa dilihat bahwa stability terbaik memang kita peroleh kalau kita pakai kipas atau kita tidak menggunakan mode high performance-nya. Kemudian untuk CPU throttling test hasil yang sama kita peroleh ya. Jadi kalau kita nggak pakai high performance kita masih bisa dapat di 80-an%. Mantap juga sih sebenarnya. Nah, dalam benchmark ini mengindikasikan bahwa secara default performanya memang sengaja agak ditahan. Untuk melepasnya kita butuh aktifkan mode high performance. Dan dari stress test juga menunjukkan bahwa kalau kestabilannya memang agak sedikit berkurang demi menjaga suhu. Saat dipakai kipas potensinya langsung kelihatan di sini. Nah, bicara potensi, mari kita lihat potensi gamingnya. Nah, kita uji game dengan mode performa tingginya diaktifkan. Dan setting performa pada game tools kita pasang di Pro Gamer Mode. Sekalian aja digaskan aja ya. Nah, sekarang kita langsung mulai dari Genshin Impact. Settingnya langsung highest 60. Kita mainkan dengan traveling 30 menit seperti biasa. Frame rate-nya rata-rata ada di kisaran 45 FPS. Di 2 menit pertama, kita masih bisa dapat di kisaran 55-60 FPS. Tapi setelah itu akan turun secara bertahap. Sampai di menit 30, frame rate ada di rentang 35-49 FPS. Meskipun frame rate di sini terkesan tinggi, tapi saat dimainkan sebetulnya belum yang super mulus banget ya. Ada kadang-kadang micro stutter yang terasa di sini, dan ini terasa pada saat traveling maupun pada saat battle. Setelah pengujian kita ukur suhunya dan kita lihat bahwa di layar itu sekitar 35-47 derajat Celcius, lalu bodi belakang 35-46 derajat Celcius. Ini terbilang tinggi dan menurut kami ini karena dua hal. Pertama, kita pakai mode performa yang dilepas banget. Jadi wajar
kalau suhunya tinggi. Kedua, penyebaran panasnya cuma separuh body aja. Ya ini rasanya sih wajar-wajar aja ya, karena memang ya smartphone satu ini kayaknya nggak dirancang buat gaming-gaming amat ya. Kita aja iseng nih di sini. Nah, tapi keisengan kita berlanjut. Bagaimana kalau kita dinginkan? Nah, pada saat kita dinginkan, frame rate-nya ternyata naik. Rata-ratanya sekarang jadi di kisaran 53 frame per second. Kalau dilihat grafik fluktuasinya terhitung tinggi, microsatternya masih terjadi dan itu membuatnya kadang-kadang bisa drop ke kisaran 35 fps, tapi tiba-tiba balik lagi ke 50-an fps. Kita udah mencobanya dengan mode performa tinggi dimatikan, tapi masih belum dapat yang mulus-mulus banget. Untuk ranking kita bisa bilang ini A- ya untuk tanpa kipas, dan A kalau pakai kipas. Menurut kami ini lebih ke arah tuning software aja ya. Potensinya masih bisa ranking S sebetulnya nih kalau dibuat lebih stabil lagi. Tapi untuk smartphone yang bukan dirancang untuk gaming, rasanya hasilnya udah luar biasa sih. Kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting tertinggi yang dapatkan adalah Smooth Extreme atau HDR Ultra. Nah, saat kita pakai di Smooth Extreme itu lancar-lancar aja ya. Dimainkan 3 match berturut-turut, smartphone-nya emang mulai hangat dan kadang bisa frame drop ya. Jangan khawatir karena alasannya tetap sama ya. Sistem itu menjaga suhunya supaya tetap aman. Dan ingat, ini bukan HP biasa. Ini adalah HP lipat yang sebetulnya bukan dirancang buat gaming. Lanjut ke Mobile Legends. Setting terbuka baru di grafis ultra dan refresh rate di high aja. Artinya masih nyangkut di 60 fps. Kalau game ini masih enteng lah ya, mau dimainin lama-lama juga nggak ada masalah, lancar aja di sini. Nah, kita lanjut ke Subway Surfer. Ini kita dapat 60 fps. Sayangnya belum bisa jalan di 120 fps seperti refresh rate layarnya. Oke, dari tes gaming tadi kita bisa bilang bahwa performanya udah sangat kenceng. Tapi kita tidak bisa berharap performanya sama dengan Dimensity 9000 series di smartphone flagship biasa atau yang non lipat. Dan ini sangat wajar. Minimal performanya masih sanggup untuk game berat lah ya. Kita lanjut ke tes baterai sekarang. Nah, untuk lokal video playback 1080p kita dapat 20 jam 4 menit. Ini hasil yang sangat baik sekali untuk baterai yang 4300 mAh ya. Jadi jangan dilihat ukuran baterainya, lihat hasil tesnya ya. Untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR selama 30 menit itu baterai turun 4% saja. TikTok selama 30 menit dimainkan dia turun 5% saja. Untuk Genshin Impact selama 30 menit highest 60 fps tanpa kipas turun 14%. Sementara kalau kita pakaiin kipas dia turun 20%. Tentunya ini karena frame rate-nya lebih tinggi kalau kita pasangin kipas. Oke, sekarang untuk chargingnya bagaimana? Dari 0 sampai 50% dia terisi dalam waktu 25 menit. Sementara untuk sampai full hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam, atau tepatnya pengukuran kita di 1 jam 2 menit. Ini charging yang terbilang cukup kencang, dan meskipun charging 67 watt tapi smartphone-nya kan memang cuma 44 watt ya. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa dikasih 67 watt, ya itu suka-sukanya Oppo Indonesia lah ya. Kalian dikasih charger yang lebih, ya jangan protes. Siapa tahu nanti kalian pegang smartphone Oppo yang lain yang bisa 67 watt kan chargernya jadi bisa sharing dan kecepatan pengisiannya bisa mencapai 67 watt tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Ento Flip nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Nah, yang lagi kalian lihat sekarang adalah hasil dari video selfie-nya bukan. Ini saya lagi rekam pakai kamera utamanya dalam kondisi terlipat. Menariknya karena dia punya cover screen yang gede, jadi kita bisa lihat preview kita tuh dengan jelas di sini ya. Ini saya lagi coba pakai kamera utamanya dan ini asik banget sih untuk vlogging. Jadi kita bisa pakai kamera utamanya untuk mendapatkan kualitas tertingginya. Mantap. Oh iya, suara yang lagi kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Kurang lebih hasil suaranya seperti ini. Menggunakan mikrofon bawaannya Oppo Find Ento Flip. Cuman ada satu hal aja sih yang agak disayangkan, yaitu kita tidak bisa pindah kamera. Jadi misalnya ini saya lagi di kamera utamanya. Saya pengen sudut pandangnya lebih lebar lagi dengan menggunakan kamera ultrawide-nya. Sayangnya nggak bisa teman-teman. Jadi kita dari layarnya ini nggak bisa pindah ke kamera ultrawide-nya langsung. Lalu gimana dong cara pakai kamera ultrawide-nya untuk vlogging pakai cover screen-nya ini? Jadi memang agak sedikit repot. Kita mesti dalam kondisi layarnya terbuka dulu nih. Jadi dalam kondisi layar terbuka, nanti di pojok kiri atas itu tuh ada tombol untuk menyalakan cover screen-nya. Dengan pencet tombol itu, kita bisa menyalakan preview dari layar utama dan cover screen secara berbarengan. Nah, begitu cover screen yang ini udah nyala, kita baru bisa pakai kamera ultrawide-nya nih. Tapi ya repotnya kita nggak bisa pakai dalam kondisi terlipat seperti ini. Untuk video selfie-nya sendiri hasilnya seperti ini. Menurut saya secara kualitas gambar, hasilnya sudah bagus banget sih. Detail, warnanya oke, dan image ratio juga mantap.
Secara default, AI highlight videonya itu aktif ya, makanya dynamic range videonya bagus banget. Tapi ada dua hal aja yang agak saya sayangkan. Pertama, resolusinya cuma mentok di 1080p 30 aja. Kedua, masih ada keterbatasan teknis terkait stabilisasi video dan AI highlight videonya. Jadi gini, secara default, stabilisasi videonya tuh tidak aktif. Kita mesti aktifkan manual, baru videonya bisa stabil. Tapi, AI highlight videonya jadi mati. Kita lanjut ke kamera utamanya. Kualitas gambarnya paling tinggi tentunya ya. Ini saya rekam di resolusi 4K 30 dan videonya stabil. AI highlight videonya pun tetap bisa jalan. Saya juga coba di resolusi 1080p 60 dan videonya juga bisa stabil. Mantep nih. Tapi catatannya, lagi-lagi AI highlight videonya tidak bisa untuk resolusi 1080p 60. Jadi kalau misalnya lagi pakai mode ini, dynamic range-nya memang tidak sebaik saat 30 fps. Untuk kamera ultrawide-nya, gambarnya termasuk yang bagus tapi bukan ultrawide paling lebar. Sayangnya AI highlight videonya tidak bisa aktif di kameranya yang ini. Jadi dynamic range-nya jelas tidak sebaik kamera utamanya. Kita langsung lanjut aja ke low light. Kamera selfie-nya ternyata luar biasa ya. Gambarnya masih detail, warna masih terjaga. Cuman kalau diperhatikan banget seperti ada jejak-jejak noise reduction gitu. Agak grainy mungkin ya istilahnya. Tapi overall kamera selfie-nya masih bisa diandalkan untuk low light. Ini kondisi AI highlight videonya aktif dengan stabilisasinya off. Saat extreme low light pun juga masih lumayan ya. Detail sih memang agak kurang. Asiknya kalau cahaya memang sulit, kita tinggal vlogging pakai kamera utamanya aja sebetulnya. Terus pakai cover screen-nya buat preview. Hasilnya sih beda jauh banget ya. Kamera utamanya lebih jos. Kemampuan menangkap cahayanya di kamera utamanya ini termasuk yang luar biasa. Saya bisa bilang untuk smartphone flip, mungkin ini yang paling bagus kamera utamanya untuk saat ini. Jitternya ada, tapi tipis banget. Noise-nya juga hampir nggak berasa. Untuk ultrawide-nya juga nggak disangka-sangka masih oke ya. Gambarnya belum terhitung yang burik. Kemampuan menangkap cahayanya terhitung baik. Gambar sih memang udah agak soft. Tapi warna masih terjaga dan noise-nya juga minim. Yang menurut saya agak kurang cuma di stabilisasinya aja sih. Seperti belum maksimal di kamera ultrawide-nya ini. Untuk hasil foto, saya tidak ada komplain sama sekali. Saya suka sekali hasil foto-fotonya. Bahkan saya berani bilang untuk persaingan smartphone flip saat ini, Oppo Find N2 Flip ini paling bagus hasil fotonya. Apalagi saat low light. Satu hal yang sangat saya suka adalah meskipun dia multi-frame processing, tapi shutter speed-nya tetap super cepat. Pakai smartphone ini serasa tidak butuh night mode sama sekali. Autonya aja sudah luar biasa. Oke, jadi apa kelebihan kameranya dan apa aja hal yang masih perlu ditingkatkan lagi? Kelebihan yang pertama, hasil fotonya luar biasa untuk semua kameranya, low light pun bukan masalah. Kedua, cover screen-nya sangat mempermudah vlogging atau foto pakai kamera utamanya. Jadi jelas kita bisa dapetin kualitas yang terbaik di sini. Kemudian shutter speed-nya tetap sangat cepat meski saat low light, ini luar biasa banget. Lalu perekaman videonya selama di 30 fps dan AI highlight videonya nyala, hasilnya tuh udah oke banget. Kemudian selfie-nya autofocus, kemudian sudut pandang kamera selfie-nya ini sangat lebar ya. Jadi kalau untuk foto selfie rame-rame ini asik banget. Lalu dia juga punya platform, jadi kita bisa bikin konten TikTok misalnya, atau konten IG Reels. Itu tinggal taruh meja, bisa nih kayak begini. Enak banget. Kemudian stabilizer video atau EIS tersedia di seluruh resolusi. Mantap. Lalu bokeh foto portrait cukup rapi, bokeh videonya juga cukup rapi. Lalu pergeseran warnanya minim antara kamera utama dengan ultrawide-nya. Kemudian hal yang masih harus dikembangkan lagi oleh Oppo adalah yang pertama, saat menggunakan kamera dengan cover screen, belum bisa pindah langsung ke kamera ultrawide-nya. Kemudian, saat menggunakan kamera di cover screen, kita belum bisa mengatur resolusi dan frame rate pada video. Masih harus menggunakan app kamera dengan layar utamanya. Kemudian, seperti yang saya udah jelasin tadi, AI highlight videonya tuh kurang konsisten. Untuk ultrawide belum bisa, kamera selfie harus ngorbanin stabilizer, dan untuk kamera utama pun belum bisa di Full HD 60. Kemudian saat merekam video, belum bisa pindah langsung ke kamera ultrawide meski menggunakan layar yang utama. Kemudian yang terakhir adalah selfie dan ultrawide-nya masih mentok di 1080p 30 aja. Keterbatasan yang saya sebut tadi memang terbilang teknis ya, dan mungkin sebagian ada yang bilang nitpicking, yang mungkin mayoritas user itu nggak terlalu masalah sebetulnya. Dan komplainan saya ini mestinya masalah software aja kok. Semoga software kameranya dan cover screen-nya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Sisanya, saya cuma bisa bilang, good job untuk Oppo.
Ya, lanjut lagi. Pengujiannya kita lanjutkan ke Netflix. Di sini udah bisa dapat L1 dan bisa dapat HDR10 juga di sini. Wah, mantep Netflixnya ya. Untuk YouTube, dia bisa streaming sampai 4K 60 HDR di sini ya. Udah bisa HDR. Untuk haptic feedbacknya, dia pakai X-axis linear motor. Jadi haptic feedbacknya udah kelas flagship lah. Udah mantep bener di sini. Nah, untuk harga seperti udah dibahas di depan, harganya adalah 14.999.000. Ini harga resminya ya. Dan pembeli akan mendapatkan Oppo Find to Flip Premium Service. Pemilik smartphone ini akan jadi berhak mendapatkan keuntungan seperti misalnya ya, Oppo Care Plus senilai sekitar 1,5 juta. Lalu ada International Warranty Service. Jadi pengguna dapat menikmati layanan garansi internasional di berbagai negara yang sudah meluncurkan Oppo Find to Flip juga. Lalu ada Refresh Service ya, pengguna dapat melakukan penggantian anti gores secara gratis sebanyak 2 kali setiap tahunnya selama 3 tahun. Kemudian ada lagi door-to-door repair collection. Jadi pengguna dapat menikmati layanan bebas biaya pengiriman 2 arah dari atau ke Oppo Service Center dalam satu kota yang sama. Jadi kita nggak perlu ke service center, bisa dijemput. Kemudian ada free send-in repair service. Selain dalam satu kota, antar kota pun juga bebas biaya. Ya, mantep bener ya. Kemudian masih ada premium lane ya, atau baris premium. Jadi bebas antri di Oppo Service Center kalau kalian mau datang ke sana ya. Masih ada lagi eksklusif hotline yang tersedia setiap hari. Lalu untuk pelayanannya, dia dapat eksklusif engineer. Jadi ada orang-orang spesial untuk menghandle si Find to Flip ini. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang kalau dibahas di sini, ini video nanti jadinya tentang servisnya Oppo aja. Lanjut, untuk hal yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada beberapa keterbatasan teknis terkait kameranya. Hasilnya sih bagus banget ya, kelasnya flagship banget. Tapi kami ada sedikit harapan-harapan untuk fitur-fitur kameranya yang bisa ditingkatkan lagi. Kemudian bloatware-nya ini cukup banyak dalam OS-nya. Ya bisa di-uninstall sih. Lalu cover screen-nya ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Masih belum bisa untuk semua app walaupun dia besar ya. Nah kemudian daya tahan layar lipatnya ini tentunya tetap aja masih belum bisa sekuat kaca smartphone yang umum, yang rata, yang tidak bisa dilipat-lipat. Jadi makanya tetap harus berhati-hati. Ini berlaku untuk semua smartphone layar lipat sih sebenarnya, nggak cuma buat yang satu ini aja. Kemudian dia belum punya IP rating, jadi tidak ada jaminan terhadap air ya atau kena hujan, jadi agak hati-hati aja di sini. Lalu kemudian untuk main game ya, kalau dipakai buat game yang super berat, memang suhunya bisa lompat tinggi ya. Untuk gaming berlama-lama sih disarankan kita pakai pendingin ekstra aja, pakai kipas lah di situ. Oke, lanjut. Untuk kelebihannya, desainnya jelas ini keren banget. Cover screen-nya ini paling besar dari semua smartphone flip yang ada saat ini. Kemudian orientasi cover screen-nya ini yang paling benar menurut kami ya. Crease-nya atau lipatannya ini juga tersamarkan, nyaris nggak kelihatan di sini. Nah berkat cover screen-nya ini, foto dan video kamera utamanya juga jadi lebih mudah di sini. Hasil kameranya secara keseluruhan juga sangat baik. Wah, kelas flagship banget lah ya. Sensornya juga Sony semua. Lalu jaminan after sale service-nya tadi udah dibahas ya, luar biasa. Performanya juga sangat kencang untuk sebuah smartphone flip. Pengalaman pakainya juga jadi beda dibandingkan smartphone biasa secara umum. Layar AMOLED-nya luar dalam, mantap. Haptic feedback-nya juga kelas flagship. Charging-nya tergolong kencang di sini. Chargernya disediakan dalam box. Jadi boxnya juga isinya lengkap dan wah, boxnya sendiri premium banget ya. Baterainya ini paling besar di antara semua smartphone flip yang ada saat video ini dibuat. Dan untuk keaweten baterainya juga mantap di sini. Akhir kata, kita harus bilang terima kasih Oppo sudah mau masukkan seri flagship layar lipatnya ke Indonesia. Kami suka nih kalau ada persaingan seperti ini supaya pasar layar lipat itu jadi tidak hanya dimonopoli satu brand aja di Indonesia. Dan yang nggak kalah penting, terima kasih juga atas usahanya untuk merakit smartphone keren ini di pabrik di Indonesia. Rasanya nggak salah sih kalau dibilang bahwa ini adalah smartphone layar lipat dengan desain paling benar pada saat video ini dibuat. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.